Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Amin Allahumma amin. Al-Mukarram Dewan Juri Gema Ukhwah, Al-Mukarram panitia penyelenggara kegiatan, yang saya cintai teman-teman peserta. Singkatnya, sahabat hijrah dimanapun berada. Tahukah kita, ada hal yang paling dekat dengan kita, lebih dekat dari hati, bahkan lebih dekat dari nadi. Ia selalu mengikuti kemanapun langkah kita, bagi ruh tak akan lepas dari jiwa. Ia momok menakutkan bagi setiap insan. Kehadirannya selalu mengundang dan diiringi tangisan. Apalagi kalau bukan ajal. Sebentar lagi, tak akan lama lagi, kita semua akan berhadapan dengan yang namanya ajal. Ditariknya ruh dari raga yang kita jaga. Dipakaikan busana serba putih, diiringi isak tangis, dihantar menuju tempat asal kita, yaitu tanah. Keluarga, sanak saudara, teman-teman, sahabat, tetangga kita beramai-ramai mengantar kita. Namun, mereka semua akan meninggalkan kita. Keluarga kita akan kembali ke rumah menyiapkan takziah malam nanti. Teman-teman dan sahabat kita akan pulang memandang dan menangisi foto kita. Tinggallah sendiri kita di tempat yang tiada penerang itu, tempat yang luasnya lebih besar sedikit dari jasad kita. Tempat yang kita takutkan itu akan menjadi hunian kita sampai yaumul akhir. Lalu, siapa yang akan menemani kita? Sahabat hijrah dimanapun berada, dalam sebuah riwayat oleh Al-Bazar dalam kitab La'ali Masnunah dijelaskan bahwa jika seorang manusia meninggal, maka mulai ia dipakaikan kain kafan sampai ia berada di alam kubur, ada seorang yang amat sangat tampan yang selalu menemani si mayit. Si tampan ini berkata, "Aku ini adalah sahabat karibnya. Aku tidak akan meninggalkannya dalam keadaan bagaimanapun. Aku tidak akan berpisah dengan orang ini sampai ia masuk ke dalam surga." Lalu pertanyaannya, siapakah si tampan ini? Ia menjawab, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang kamu baca dengan suara yang pelan." Kemudian Al-Quran menghamparkan tempat tidur dan permadani yang penuh dengan kasturi. Allahu Akbar. Dahsyatnya kesetiaan Al-Quran sampai kita berada di dimensi itu. Bahkan dalam sebuah riwayat, Amr bin Murrah menjelaskan, jika seorang manusia masuk ke dalam kubur, maka akan muncul semburan api dari seluruh arah tubuh. Namun, lagi-lagi Al-Quran datang dan menghalangi api tersebut dari jasad kita. Mengapa Al-Quran melakukan demikian? Al-Quran menjawab, "Karena dahulu aku berada di mulutnya." Al-Quran sebagai pelindung, Al-Quran juga sebagai pelita di alam kubur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anzalna ilaikum nuram mubina. Allah, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yakni Al-Quran.
Sahabat hijrah, setelah kita mengetahui kesetiaan Al-Quran, maka sudah sepatutnya kita bersahabat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sebaik-baiknya sahabat. Yang namanya sahabat itu harus mampu membimbing kita agar selalu berada di jalan yang lurus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allah, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Yang namanya sahabat itu adalah mereka yang menolong kita di saat kita kesusahan. Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, karena pada hari kiamat ia akan datang syafi'an li ashabih, memohon syafaat bagi orang yang membacanya. Sahabat hijrah dimanapun berada, jika kita menginginkan Al-Quran sebagai teman alam kubur kita, maka bersahabatlah dengan Al-Quran di dunia. Namun ingat, sebagai seorang sahabat, kita harus saling memahami. Yang namanya sahabat itu harus saling memahami. Maka Al-Quran itu jangan sekedar dibaca, apalagi dipajang. Al-Quran harus dipahami. Jika Al-Quran mengatakan ikra, maka bacalah. Jika Al-Quran mengatakan la, maka tinggalkanlah. Jika Al-Quran mengatakan aqimus sholata wa atuz zakah, maka laksanakanlah. Sungguh, tak ada yang kekal, melainkan amalan-amalan yang soleh. Semoga kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran di hari akhir. Amin, Allahumma amin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.